Bab 1341 Roh kuno menyalurkan cahaya. Kilauan spiritual berkembang di antara langit dan bumi sebelum sosok anggun itu muncul di medan perang. Pada saat itu, semua orang di medan perang tertegun dengan tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang mengarah ke tubuh surgawi berdaulat yang cantik itu dengan keheranan di mata mereka. Berdiri di depan tubuh surgawi Luo Shen, siluet Luo Li juga memancarkan cahaya spiritual yang menyelimutinya. Itu seperti sungai perak yang berkibar bersama angin yang mengangkat roknya juga. Hal ini membuatnya terlihat sangat memukau. Luo Li terlihat sangat cantik. Wen Qingxuan memuji. Pada saat ini, Luo Li tampak seperti pantulan dari benda langit Luo Shen dengan wajahnya yang berkilauan. Bahkan pupil matanya yang seperti kaca tampak lebih transparan. Kecantikannya langsung menekan seluruh medan perang. Bahkan Wen Qingxuan dan Bai Siner tampak kusam dibandingkan saat ini. Sungguh cantik. Para ahli di sekitar Bai Siner memandang Luo Li dengan tatapan mabuk saat mereka berseru. Senyuman di wajah Bai Siner menegang saat dia melihat sekilas ke siluet cantik itu sebelum kata-kata terucap dari mulutnya, tubuh surgawi Luo Shen. Sebagai seorang gadis suci semu dari klan roh kuno, dia langsung mengenalinya dengan sekilas. Tubuh surgawi berdaulat Luo Li adalah yang paling bergema di seluruh dunia 1000 dewa karena keindahannya, tubuh surgawi Luo Shen. Hanya karena itu adalah tubuh surgawi berdaulat yang paling indah di dunia 1000 dewa, ia memiliki kekuatan yang luar biasa dan entah berapa banyak gadis yang bermimpi untuk membudidayakannya, dan Bai Siner juga salah satunya. Jadi ketika dia melihat bahwa Luo Li telah mengkultivasi tubuh surgawi Luo Shen, bahkan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit cemburu. Jika dia bisa mengkultivasi tubuh surgawi berdaulat semacam itu, dia pasti akan menjadi salah satu tokoh paling mempesona dalam waktu dekat di dunia 1000 dewa. Tapi apa yang dia coba lakukan dengan mengeluarkannya? Tak lama kemudian, Bai Siner mengerutkan alisnya sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya dia masih tidak tahu tentang masalah antara leluhur roh agung dan Luo Shen. Tetapi menghadapi tatapan di sekitarnya, Luo Li telah mengabaikannya dan secara bertahap menghubungkan dirinya dengan tubuh surgawi Luo Shen. Setelah itu, tubuh surgawi Luo Shen meledak dengan segudang kilau. Saat cahaya spiritual menyebar, dengan cepat mendekati altar sebelum turun ke pilar kuno. Ketika cahaya spiritual dari tubuh surgawi Luo Shen jatuh, pilar batu itu mulai bergetar dengan keras. Getaran itu tidak sama dengan yang dialami Bai Siner. Itu lebih keras dan intens sebelum berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Ketika Bai Siner melihat pemandangan ini, hatinya tenggelam. Adegan ini di luar dugaannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Luo Shen Celestial Body akan menyebabkan reaksi secepat itu dari pilar kuno. Nona Siner, apa yang harus kita lakukan? Para ahli di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan keras. Saat tatapannya berkedip, Bai Siner menghela nafas, sepertinya saya kalah dalam hal keterampilan. Dia menggigit bibirnya sambil terlihat sangat menyedihkan, menyebabkan para ahli di sekitarnya merasa sakit hati padanya. Tak lama kemudian, mereka berkata, jangan terburu-buru, pertama-tama kita bisa mengganggu mereka sementara Nona Siner menuju altar untuk membangunkan leluhur roh agung. Ada kilatan kegembiraan di matanya, tapi Bai Siner menggelengkan kepalanya. Bagaimana aku bisa membiarkan kalian mengambil risiko? Lingkungan Luo Li juga dipenuhi dengan para ahli. Haha, itu hanya 2 penguasa bumi yang disempurnakan. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Pria yang sebelumnya berbicara dengan Bai Siner tertawa dengan suaranya yang penuh percaya diri, karena mereka memiliki total 4 penguasa bumi yang disempurnakan bersama mereka. Ayo pergi. Dia jelas menikmati tatapan kagum yang datang dari Bai Siner. Jadi, dia melambaikan tangannya dan 3 penguasa bumi yang disempurnakan lainnya terbang dan menuju ke arah Luo Li. Melihat siluet mereka, bibir Bai Siner terangkat sebelum dia melirik Luo Li, lalu berbalik dan terbang keluar. Wen Qingxuan dan yang lainnya juga merasakan 4 penguasa bumi yang sempurna datang ke arah mereka dan berteriak, awas. Mereka sedang merayu kematian. Long Xiang dengan dingin mendengus saat dia terbang keluar. Seekor gajah naga mengaum di sekelilingnya sambil membawa kekuatan yang menakutkan dan menyerbu ke arah 4 penguasa bumi yang sempurna. Wen Ziyu juga dengan cepat mengikuti dan kilauan spiritual muncul dari dalam lengan baju Ling Xi sebelum arai spiritual yang kuat perlahan-lahan terbentuk. Sementara Ling Xi dan yang lainnya naik untuk menghalangi keempat penguasa bumi yang sempurna itu, Luo Li tidak terganggu karena hal ini. Dia fokus mengendalikan tubuh surgawi Luo Shen. Riak. Dari tubuh surgawi Luo Shen telah mengalir ke pilar yang terus bergetar. Getaran itu semakin kuat, dan beberapa menit kemudian, getaran itu berhenti. Menyaksikan pemandangan ini, Bai Siner, yang sedang berjalan mendekat, langsung bersukacita.
Tapi bahkan sebelum kegembiraan itu muncul di wajahnya, dia melihat seberkas cahaya yang tak terbatas dan kuno membumbung tinggi ke langit. Cahaya itu memadat dan membentuk siluet yang secara kasar terlihat seperti orang paruh baya dengan fitur wajah yang tegas. Meskipun dia tidak memiliki penampilan yang heroik, dia memiliki aura yang berubah-ubah di sekelilingnya. Ketika dia muncul, dia melihat ke arah benda langit Luosen sebelum kerinduan muncul di matanya. Saya tidak pernah menyangka bahwa setelah puluhan ribu tahun, saya bisa melihat benda langit Luosen lagi. Meskipun pandangannya tertuju pada tubuh surgawi Luosen, sosok di dalam hatinya adalah sosok yang jauh dari ingatannya. Melihat siluet itu, suara Luo Li terdengar. Roh Agung Senior, salah satu dari 4 lapisan pagoda suci hilang. Tolong beri kami bantuan Anda untuk memusnahkan iblis. Siluet leluhur Roh Agung muncul di hadapan Luo Li dari altar dan menatap yang terakhir, sebelum ekspresinya langsung berubah menjadi lembut. Apa hubungan Anda dengan Luo Shen? Dia adalah leluhur saya. Luo Li dengan hormat menjawab. Tidak heran mengapa penampilan kalian sangat mirip. Leluhur Roh Agung tersenyum dengan tatapannya terpaku pada wajah Luo Li dengan emosi yang dalam di matanya. Tapi Luo Li tahu bahwa itu bukan untuknya, tapi leluhurnya, Luo Shen. Saya tidak pernah menyangka bahwa suatu hari nanti saya akan terbangun dari tidur saya. Dan yang membangunkan saya dari tidur saya adalah keturunannya. Dia selalu mengatakan bahwa kami tidak ditakdirkan, tapi sepertinya tidak seperti itu. Leluhur Roh Agung dengan lembut tersenyum. Luo Li dalam hati menjulurkan lidahnya. Sepertinya ini adalah salah satu pengejar leluhurnya, dan dia bahkan gagal. Tapi untungnya, kehendak leluhur Roh Agung tidak terlalu mengenang masa lalu. Dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Ketika dia melihat klan iblis memenuhi sekitar altar, wajahnya tenggelam. Wasiat leluhur tombak telah dihancurkan. Dan salah satu dari 4 lapisan pagoda suci telah jatuh. Tatapan leluhur Roh Agung berkedip-kedip saat dia berhenti sejenak sebelum dia berseru kaget, fragmen jiwa dari Raja Langit Vampir Darah telah dihancurkan. Cara pagoda kakek itu begitu bersih. Ketika Luo Li mendengar itu, hatinya bergetar. Fragmen jiwa Raja Langit Vampir Darah pada tingkat leluhur pagoda telah dihancurkan. Itu seharusnya dilakukan oleh Mu Chen. Meskipun dia tidak mengetahui informasi pastinya, itulah yang telah ditentukan Luo Li dengan intuisinya sebagai seorang wanita. Itu seharusnya dilakukan oleh Mu Chen. Kamu, Nona, telah membangunkanku tepat waktu. Jika tidak, jika fragmen jiwa dari Raja Langit bebas, bahkan aku akan berbagi hasil yang sama dengan leluhur tombak. Leluhur Roh Agung tersenyum ke arah Luo Li. Di antara 4 leluhur, dialah yang mengalami luka paling parah. Dengan demikian, kehendaknya juga yang paling lemah. Jika jiwa Raja Langit dari lapisannya dibebaskan, tidak mungkin baginya untuk melakukannya seperti leluhur pagoda dan menghapus jiwa itu. Leluhur Roh Agung mengulurkan jarinya dan dengan lembut mengetuk bagian tengah alis Luo Li. Cahaya memancar dari ujung jarinya dan mengalir ke alis Luo Li. Saat cahaya spiritual mengalir masuk, Luo Li merasakan tubuhnya bergetar saat energi spiritual yang sangat besar meraung-raung di dalam tubuhnya. Namun, energi itu bukanlah miliknya. Bantu saya membersihkan area ini. Leluhur Roh Agung menatap Luo Li dalam-dalam dan kenangan muncul di matanya sekali lagi. Setelah itu, tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Menganggukkan kepalanya, Luo Li muncul di bahu tubuh surgawi Luo Shen dan dengan dingin melihat ke medan perang yang kacau sebelum mengangkat tangannya. Seberkas cahaya terbang keluar dari ujung jari tubuh surgawi Luo Shen dan mengembang. Dalam sekejap, itu telah berubah menjadi sungai perak yang panjangnya beberapa ratus meter, memancarkan energi spiritual yang tak terbatas. Sungai perak itu melonjak saat diacungkan dan membuat 4 penguasa bumi sempurna yang sedang bertarung dengan Long Xiang, Wen Ziyu dan yang lainnya terbang sambil memuntahkan darah. Wajah-wajah mereka sekarang dipenuhi ketakutan. Namun, Luo Li tidak lagi memperhatikan mereka. Kakinya mengetuk dan sungai perak mulai mendatangkan malapetaka di medan perang. Seketika, para ahli klan iblis itu langsung terkikis oleh sungai perak, berubah menjadi abu, bahkan tidak ada tulang yang tersisa. Pertempuran yang awalnya berjalan imbang mulai berbalik dengan klan iblis berada di pihak yang kalah. Pada akhirnya, mereka tidak bisa lagi menahan rasa takut mereka dan mulai meharayan diri, sementara para ahli dari dunia 1000 dewa menerima dorongan moral yang sangat besar saat mereka menyerang. Di bawah altar, Bai Siner berhenti dan menggigit bibirnya yang kemerahan sambil mengepalkan tangannya. Dia tahu bahwa dia telah gagal dalam pertempuran ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan dengan teknik kebangkitan klan roh kuno, dia masih tidak bisa membangunkan leluhur Roh Agung. Di sisi lain, yang terakhir hanya merasakan tubuh surgawi berdaulat Luo Li dan bangun dengan begitu cepat. Melihat medan perang yang dengan cepat dibersihkan,
Luo Li merasa lega, karena dia bisa merasakan bahwa energi spiritual yang sangat besar di tubuhnya dengan cepat menghilang. Ketika untaian terakhir dari energi spiritual menghilang, mata Luo Li berbinar pada saat itu. Ada sepotong informasi besar dan kuno mengalir ke dalam pikirannya. Jadi ini adalah cahaya roh penyalur kuno. N. Bab 1342 Penguasa Bumi Semu yang disempurnakan. Mu Chen dengan tenang duduk di dalam pagoda yang compang camping sebelum matanya tiba-tiba terbuka dengan kilau kristal yang intens memancar keluar, bersama dengan pagoda transparan yang terbang keluar. Pagoda ilahi terus berputar di hadapan Mu Chen sambil mengembang. Kemudian turun dari langit, menyelimuti Mu Chen dan kehendak leluhur pagoda di dalamnya. Saat kilau yang mengkristal menyebar di pagoda, Mu Chen dengan tidak sabar mengangkat kepalanya dan melihat ke dinding pagoda. Pada saat ini, ada 8 potret di dinding pagoda. 8 potret itu tampak menyeramkan dan memancarkan aura yang tidak menyenangkan. Bahkan orang biasa yang melihatnya pun akan dirusak oleh aura yang tidak menyenangkan. Namun, ketika Mu Chen melihat ke-8 potret menyeramkan itu, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Ini pagoda 8 bagian. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, dia tidak berani mempercayainya, karena itu adalah salah satu dari 36 kemampuan ilahi yang tak tertandingi dari dunia 1000 dewa. Belum lagi penguasa bumi yang sempurna, bahkan penguasa surgawi suci pun akan tertarik dengan kemampuan ilahi seperti itu. Menatap 8 potret menyeramkan di dinding, kilau spiritual menyembur keluar dari potret itu, dan setelah itu, 8 potret itu segera terbang dari dinding sebelum mereka mengembun dan melayang di langit, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Kekuatan ini, senyuman mengembang di bibir Mu Chen. Menurut perkiraannya, jika dia bertemu kembali dengan Si Tianyu, selama dia berhasil menjebak yang terakhir ke dalam pagoda ilahi, Si Tianyu pasti akan mati saat pagoda 8 divisi diaktifkan. Adapun Xuan Luo dan Mo Xin, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melawan di dalam pagoda. Kekuatan dari 8 pelindung bisa menekan setiap ahli di bawah alam berdaulat surgawi. Saat ini, Mu Chen memiliki 2 kemampuan ilahi yang tak tertandingi yang paling kuat di dunia 1000 dewa. Jadi kemampuan bertarungnya tidak diragukan lagi adalah yang nomor 1 di bawah alam berdaulat surgawi. Sungguh pagoda ilahi. Keilahiannya benar-benar tak tertandingi. Jika tidak, saya khawatir tidak akan semudah itu bagi Anda untuk mengendalikannya. Leluhur pagoda tersenyum dari samping. Bahan yang digunakan untuk pagoda 8 bagian adalah raja asli, dan mereka sangat ganas. Jika bukan karena Mu Chen memiliki pagoda ilahi, yang tidak dapat dinodai dengan kejahatan, bersama dengan kehebatan penyegelannya, dia mungkin harus menghabiskan beberapa tahun untuk memelihara inti pagoda sebelum dia dapat menanamkannya ke dalam pagodanya. Mu Chen menganggukkan kepalanya juga. Ketika pagoda 8 divisi melepaskan kekuatannya, dia bisa merasakan kekuatan yang ganas dan tidak menyenangkan. Jika bukan karena pagoda ilahi yang mengendalikan mereka, dia mungkin tidak akan semudah itu. Jelas, bahkan jika orang biasa melihat kemampuan ilahi yang tak tertandingi ini, mereka tidak dapat mengembangkannya. Jika mereka memaksanya, mereka mungkin membawa bencana pada diri mereka sendiri. Terima kasih, senior. Mu Chen memandang leluhur pagoda dan berkata dengan jujur. Jika bukan karena yang terakhir menyukainya, dia mungkin tidak akan bernasib sama dengan pagoda 8 divisi. Leluhur pagoda menggelengkan kepalanya dan tersenyum dengan mata menyipit. Orang tua ini harus berterima kasih padamu karena bisa membiarkan kemampuan ilahi yang tak tertandingi milikku ini diturunkan. Mu Chen tersenyum tetapi tidak mengucapkan kata-kata yang lebih emosional. Dia memiliki rasa hormat yang lebih dalam untuk leluhur pagoda di dalam hatinya. Benar, senior, bagaimana dengan pagoda 4 orang suci sekarang? Mu Chen tiba-tiba teringat Luo Li dan bertanya. Selain leluhur tombak yang gagal, 2 lapisan lainnya masih terpelihara dengan baik. Pagoda 4 orang suci praktis telah stabil sekarang, dan fragmen jiwa Raja Langit yang mearayan diri dari leluhur tombak juga tidak akan bisa mearayan diri. Cepat atau lambat, dia akan benar-benar terhapus oleh energi 4 pagoda suci. Leluhur pagoda tersenyum. Sepertinya bahaya kali ini telah teratasi. Mu Chen merasa lega mendengarnya. Itu berarti lapisan Luo Li pasti telah memperoleh kemenangan. Namun, dia tidak tahu apakah cahaya penyalur roh kuno telah jatuh ke tangan Luo Li. Saat pikiran beredar di hati Mu Chen, leluhur pagoda mengangkat kepalanya dan melihat pagoda yang compang camping. Setelah hening sejenak, dia tersenyum. Masih ada energi spiritual yang tersisa di pagoda ini, biarkan orang tua ini memberimu hadiah kecil. Saat dia berbicara, leluhur pagoda melambaikan tangannya dan cahaya spiritual yang menyilaukan berkumpul di dalam pagoda yang terlihat realistis. Cahaya spiritual bersiul ke bawah.
Ketika menyentuh kepala Mu Chen, itu berubah menjadi energi spiritual dan langsung dituangkan ke dalam tubuh Mu Chen. Ketika energi spiritual muncul, Mu Chen tahu bahwa itu adalah niat dari leluhur pagoda, karena yang terakhir mencoba menuangkan sisa energi pagoda ke dalam tubuhnya untuk meningkatkan kultivasinya sedikit lagi. Saat cahaya spiritual mengalir ke tubuh Mu Chen, pagoda yang compang camping dengan cepat meredup. Tubuh Mu Chen memancarkan cahaya yang mirip dengan kristal. Dagingnya juga berubah menjadi sedikit berkilauan karena energi spiritual yang tak terbatas. Dagingnya juga mulai mengeluarkan aroma yang tidak biasa. Itu berasal dari kotoran dalam tubuhnya yang dibersihkan dan aroma dari tidak adanya kontaminasi. Saat cahaya spiritual menyapu, Mu Chen membuka matanya sekali lagi dan menyadari bahwa pagoda itu juga telah meredup dengan retakan-retakan yang merayap di dinding. Siluet leluhur pagoda juga mulai memudar, karena energinya telah habis. Mu Chen sedikit merasakan kilauan dari dagingnya dan energi spiritual yang kuat mengalir melalui nadinya. Penguasa bumi semu yang sempurna. Mu Chen merasakannya dan mengetahui kondisinya saat ini. Tapi dia tidak melakukan langkah terakhir dan menerobos ke alam penguasa bumi yang disempurnakan, yang membuatnya merasa lega. Orang tua ini telah menggunakan energinya yang tersisa untuk memperbaiki tubuh fisikmu. Adapun yang tersisa, saya menuangkannya ke dalam tubuh Anda dan membantu Anda meningkatkan kultivasi Anda ke alam kedaulatan bumi semu yang sempurna. Saya tidak membantu Anda menerobos. Leluhur pagoda tersenyum. Orang tua ini tahu ambisimu, dan di masa depan, kamu bahkan mungkin melampaui orang tua ini. Jadi bagaimana saya bisa memaksa pertumbuhan Anda dan meninggalkan bahaya tersembunyi? Menggaruk kepalanya, Mu Chen dengan canggung tersenyum. Dia benar-benar sedikit khawatir bahwa leluhur pagoda mungkin akan mengangkatnya ke alam penguasa bumi yang sempurna karena momen kegembiraan. Jika itu terjadi, mungkin dia bisa mendapatkan kekuatan yang besar, tapi itu tidak akan menjadi hal yang baik dalam jangka panjang. Jalan kultivasi mengharuskan seseorang untuk bergerak selangkah demi selangkah. Mu Chen berbakat, dan kecepatan kultivasinya tidak lambat. Jadi, dia tidak membutuhkan peningkatan yang begitu kuat. Yang dia butuhkan hanyalah kultivasinya meningkat dengan lancar. Dengan fondasi yang kokoh, barulah dia bisa memiliki kesempatan untuk mencoba alam berdaulat surgawi. Atau bahkan alam berdaulat surgawi suci. Jika itu adalah penguasa bumi semu yang disempurnakan, yang harus saya lakukan adalah membuat beberapa penyesuaian sebelum mengambil pelet roh suci untuk menerobos dengan sempurna. Mu Chen merenung dalam hatinya. Baiklah, orang tua ini praktis telah memberikan segalanya untukmu. Leluhur pagoda bertepuk tangan dan menggoda setelah Mu Chen pulih. Mu Chen berdiri dan memberikan hormat yang tulus kepada leluhur pagoda. Setelah bertahun-tahun, leluhur pagoda adalah satu-satunya dari klan Buddha kuno yang dia hormati. Namun, leluhur pagoda tidak menjadi rendah hati dengan Mu Chen, tetapi menerima busur Mu Chen. Dalam hal garis keturunan, dia bisa dianggap sebagai leluhur Mu Chen, jadi dia secara alami mampu menerima busur yang terakhir. Mu Chen. Ya, Mu Chen dengan hormat menjawab. Leluhur pagoda menatapnya untuk waktu yang lama sebelum dia perlahan berkata, terlepas dari dendam yang Anda miliki dengan klan Buddha kuno, darah klan mengalir di dalam tubuh Anda. Saya harap Anda bisa berjanji kepada saya bahwa jika klan Buddha kuno menghadapi bahaya pemusnahan, Anda akan melakukan apa yang Anda bisa untuk membantu mereka. Mu Chen tertegun karena dia hanya seorang penguasa bumi semu saat ini. Di hadapan klan Buddha kuno, dia mirip dengan semut, tetapi leluhur pagoda benar-benar mengucapkan kata-kata itu kepadanya. Emosi yang rumit muncul di dalam hatinya saat dia menatap mata lelaki tua itu yang menyimpan harapan dan dengan lembut menganggukkan kepalanya. Melihat bahwa Mu Chen telah setuju, leluhur pagoda memiliki senyum lega di wajahnya. Di sisi lain, tubuhnya mulai berubah menjadi ilusi dan batu-batu terus berjatuhan dari pagoda, hampir runtuh. Orang tua ini akan mengirimmu keluar. Adapun misi untuk melindungi pagoda 4 orang suci, kalian semua telah melakukannya dengan baik. Leluhur pagoda melambaikan tangannya dan seberkas cahaya spiritual menyelimuti Mu Chen. Itu menyebabkan ruang terdistorsi dan segera melahapnya. Seiring dengan kepergian Mu Chen, pagoda itu runtuh dengan batu-batu yang berjatuhan. Pagoda yang pernah menyebabkan getaran di dunia 1000 dewa ini telah menjadi reruntuhan. Saat kilau spiritual menghilang, keributan bergema dari sekitarnya. Menyapu pandangannya, dia melihat bahwa dia benar-benar keluar dari pagoda 4 orang suci sekarang. Ada juga banyak siluet di sekelilingnya yang telah dikirim keluar dari pagoda 4 orang suci juga. Mu Chen. Sebuah suara yang tajam bergema, jadi Mu Chen mengangkat kepalanya dengan senyuman muncul di wajahnya ketika dia melihat pesta Wen Qingxuan dan Luo Li datang ke arahnya. Bagaimana? Mu Chen memandang Luo Li saat dia bertanya dengan prihatin. Untungnya, saya tidak gagal.
Luo Li dengan lembut tersenyum. Penampilannya telah mengejutkan Mu Chen. Bagaimana denganmu? Mengulurkan tangannya, Mu Chen meraih tangan Luo Li dan menyeringai. Kami adalah pemenang terbesar kali ini. Xuan Luo dan Mo Xin melihat ke arah Mu Chen dengan tatapan gelap sebelum bertukar pandang dan bergumam pada diri mereka sendiri dengan suara yang menakutkan, pemenang. Bicarakan tentang itu jika Anda bisa meninggalkan benua jurang suci hidup-hidup. Saat mereka berbicara, sebuah jimat giok muncul di tangan mereka dan mereka menghancurkannya. Cahaya spiritual menyembur keluar dan menyelimuti mereka berdua sebelum siluet mereka dengan cepat menghilang. Bab 1343 Halangan. Sejak misi Pagoda 4 Orang Suci berakhir, perjalanan mereka di Jurang Suci Primordial juga berakhir, jadi orang-orang mulai pergi. Namun, beberapa orang yang tidak berhasil mendapatkan banyak hal dari perjalanan ini mencoba untuk memahami beberapa saat terakhir untuk mencari-cari dan melihat apakah mereka bisa menemukan keberuntungan mereka. Adapun kelompok Mu Chen, yang telah mendapatkan panen yang melimpah, mereka tidak terus tinggal di Jurang Suci Primordial. Mereka menghancurkan jimat mereka dan meninggalkan Jurang Suci. Di sudut benua Jurang Suci, ruang terdistorsi dan beberapa siluet muncul. Mereka melihat ke langit yang gelap dan tidak bisa menahan perasaan lega. Jurang Suci Primordial mirip dengan penjara kuno yang membuat mereka merasa tertekan saat berada di dalamnya. Ayo pergi ke kota Jurang Suci, pertama. Mu Chen melambaikan tangannya. Celestial Qian masih menunggu kabar baik dari Luo Li. Semua orang menganggukkan kepala. Dibandingkan dengan Jurang Suci Primordial, yang penuh dengan bahaya, berada di kota Jurang Suci membuat mereka merasa santai. Setelah semua orang melepaskan kecepatan mereka dan pergi, mereka melanjutkan perjalanan selama beberapa jam sebelum langit berangsur-angsur menjadi cerah dan garis besar kota besar dapat terlihat secara bertahap. Ada garis-garis cahaya yang terus-menerus melintas, bergerak dari segala arah sebelum mereka mendarat di gerbang kota. Seluruh kota tampak ramai dengan vitalitas. Saat vitalitas berkembang, dibandingkan dengan Jurang Suci yang sunyi dan tertutup reruntuhan, pemandangan ini membuat kelompok Mu Chen merasa rileks. Saling bertukar pandang, mereka tersenyum sebelum berubah menjadi garis-garis cahaya dan jatuh di dekat gerbang kota, lalu mereka memasuki kota Jurang Suci sekali lagi. Kota itu masih berkembang seperti biasa, dengan orang-orang yang datang silih berganti. Namun, Mu Chen bisa merasakan bahwa ada rasa yang aneh, karena banyak dari mereka yang mengangkat kepala dan melihat ke arah lain dengan tatapan yang rumit. Dengan demikian, kelompok Mu Chen juga dengan penasaran mengangkat kepala mereka. Ketika mereka melihat plakat pembunuh iblis yang berdiri di tengah kota, kaki mereka berhenti ketika mereka melihat bagian atas plakat. Bahkan ekspresi mereka menjadi menarik. Apa itu? Long Xiang menggosok matanya. Dia sepertinya melihat dua raja pembunuh iblis, salah satunya adalah Mu Chen. Wen Qingxuan, Wen Ziyu dan yang lainnya juga memiliki keterkejutan yang menutupi wajah mereka. Beberapa saat kemudian, mereka tiba-tiba menoleh dan menatap Mu Chen. Kamu tidak bermaksud memberitahuku bahwa kamu adalah Mu Chen yang ada di sana, kan? Mereka mengerti apa yang diwakili oleh Raja Pembunuh Iblis. Itu adalah eksistensi yang berdiri di puncak piramida di Istana Seribu Dewa, mereka bahkan lebih tinggi dari tamu dan tetua. Menghadapi Raja Pembasmi Iblis, bahkan klan Wen mereka pun harus menjaga kesopanan dan rasa hormat mereka. Tatapan Luo Li menatap Mu Chen dengan keraguan di matanya juga. Mu Chen telah memperoleh token pembasmi iblis pada saat yang sama dengannya, tapi dia masih pembasmi iblis peringkat rendah. Jadi bagaimana Mu Chen tiba-tiba naik ke peringkat menakutkan dari Raja Pembunuh Iblis? Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengusap wajahnya sambil tersenyum pahit sebelum menceritakan semuanya bagaimana dia membunuh Raja Langit Vampir Darah dan bahkan menyerap seutas jiwanya ke dalam token pembasmi iblisnya. Ketika semua orang mendengar itu, mereka tercengang sebelum mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, itu berhasil. Sambil mengangkat bahu, Mu Chen menjawab, dari kelihatannya, sepertinya itu mungkin. Wen Qingxuan dan yang lainnya saling bertukar pandang. Meskipun metode Mu Chen sedikit curang, tidak semua orang bisa meniru apa yang dia lakukan. Sama seperti bagaimana ada 4 fragmen jiwa dari 4 Raja Langit yang berbeda, tetapi hanya Mu Chen yang telah mencapai prestasi ini. Tapi, kultivasi Mu Chen masih terlalu rendah. Kamu benar-benar telah menghancurkan sejarah Istana Seribu Dewa. Istana Seribu Dewa tidak pernah memiliki Raja Pembasmi Iblis yang lemah dalam sejarahnya. Wen Qingxuan menggoda. Mu Chen juga tersenyum tanpa daya. Pada saat itu, dia hanya mencoba untuk melihat apakah itu akan berhasil, dia tidak pernah menyangka itu benar-benar akan berhasil. Tapi kita masih harus melihat apakah Istana Seribu Dewa mengakui hal itu. Luo Li berkata. Semua orang menganggukkan kepala.
Jika Istana Seribu Dewa tidak mengakuinya, maka gelar Mu Chen sebagai Raja Pembasmi Iblis mungkin akan dilucuti. Namun, Mu Chen tidak terlalu mempermasalahkan hal ini. Dia hanya ingin mencobanya, dan jika Istana Seribu Dewa tidak mengenalinya, itu akan menyelamatkannya dari masalah. Sementara semua orang berbicara, mereka sudah tiba di depan Paviliun Seribu Dewa yang megah dan masuk. Paviliun Seribu Dewa masih ramai seperti biasa, tetapi Mu Chen samar-samar bisa mendengar bahwa semua orang sedang mendiskusikan Raja Pembasmi Iblis yang baru. Itu membuatnya sedikit tidak berdaya sebelum dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa rasa ingin tahunya akan menyebabkan keributan seperti itu, dan pasti ada banyak pembunuh iblis yang mencoba menatapnya, Raja Pembunuh Iblis yang baru. Haha, bukankah ini Raja Pembunuh Iblis kita yang baru? Ketika Mu Chen berniat untuk masuk dengan tenang, ledakan tawa menggoda terdengar, menyebabkan seluruh Paviliun Seribu Dewa terdiam dan tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada Mu Chen. Dia adalah Raja Pembasmi Iblis yang baru, Mu Chen. Tapi, kenapa dia hanya penguasa bumi semu yang disempurnakan? Bagaimana orang itu bisa menjadi Raja Pembasmi Iblis? Keheningan sempat terhenti sejenak sebelum paviliun menjadi gempar dan tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke Mu Chen. Mereka semua mencurigai apakah gelarnya sebagai Raja Pembasmi Iblis itu nyata. Tiba-tiba menjadi titik fokus, Mu Chen melirik ke arah Celestial Qian, yang mengenakan senyum lucu yang masam. Dia kemudian membawa Luoli dan yang lainnya dan dengan tidak sopan bertanya, apakah kamu tidak ingin roh kuno menyalurkan cahaya? Mata Celestial Qian berbinar sebelum dia menatap Luoli dengan sukacita di wajahnya. Kamu benar-benar berhasil. Meskipun dia tahu bahwa Luoli memiliki peluang bagus untuk berhasil, dia tidak yakin. Dengan demikian, wajah surgawi Qian dipenuhi kegembiraan. Luoli tidak menjawab, tetapi menatap Mu Chen sambil tersenyum. Baiklah, kalian berdua anak nakal mencoba menggertak orang tua ini. Melihat tatapan Luoli yang ingin membantu Mu Chen, Celestial Qian menjadi sedikit geram sebelum dia berbalik dan berteriak, kalian semua, diamlah. Dengan jejak tekanan yang berasal dari penguasa surgawi, seluruh Paviliun Seribu Dewa menjadi sunyi. Tidak peduli seberapa sombongnya mereka hanya akan menundukkan kepala mereka kembali menghadap penguasa surgawi. Setelah menekan keributan, Celestial Qian menggosok tangannya dan tertawa kecil ke arah Luoli. Melihat tanggapannya, Luoli tersenyum sambil mengangguk. Untungnya, saya tidak mengecewakan dan berhasil mendapatkan warisan leluhur roh agung. Celestial Qian merasa sangat lega. Klan roh kuno mereka telah diselimuti oleh masalah ini selama bertahun-tahun, dan akhirnya, itu bisa diselesaikan. Karena itu masalahnya, ayo kita pergi. Luoli, ikuti orang tua ini ke klan roh kuno, dan mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi gadis suci dari klan roh kunoku. Celestial Qian melambaikan tangannya saat dia berbicara. Mendengar bahwa Celestial Qian ingin membawanya ke klan roh kuno, bukankah itu berarti dia harus meninggalkan Mu Chen lagi? Itu menyebabkan dia tertegun sejenak, dan tepat ketika dia akan berbicara, suara tawa dingin terdengar dari Paviliun Seribu Dewa. Kamu ingin pergi? Bagaimana bisa semudah itu? Semua orang di Paviliun Seribu Dewa mengarahkan pandangan mereka ke sumber tawa dan melihat sekelompok orang masuk dengan aura ganas, dengan dua penguasa surgawi memimpin mereka, Hei Guang dan Mo Yin. Di belakang mereka, Xuan Luo dan Mo Xin mengikuti dengan keduanya menatap Mu Chen dengan tatapan jahat. Kedua penguasa surgawi juga memusatkan pandangan mereka pada Mu Chen sebelum mereka dengan cepat menghampiri dan melepaskan tekanan penguasa surgawi mereka, yang membuat Mu Chen merasa sangat berat. Tatapan Mu Chen berubah menjadi dingin, menatap Xuan Luo dan Mo Xin. Jelas, ini adalah sesuatu yang mereka berdua pikirkan. Dua bajingan tua tak tahu malu yang mencoba menggertak generasi yang lebih muda. Sosok tua berdiri di hadapan Mu Chen dan menahan tekanan penguasa surgawi yang datang dari Hei Guang dan Mo Xin. Itu jelas adalah Qian surgawi. Qian, masalah ini menyangkut klan Buddha kuno kami, tidak ada hubungannya denganmu. Hei Guang berkata dengan ekspresi gelap. Tetua Mo Yin juga dengan ketakutan menatap Mu Chen sambil berteriak, anak nakal, serahkan pagoda 8 bagian dengan patuh, jika kamu tahu apa yang baik untukmu. Jika tidak, kami akan membawamu kembali ke klan untuk dihukum. Mu Chen mengejek, kalian tidak bisa mendapatkan pengakuan leluhur pagoda, siapa yang bisa kalian salahkan karena gagal. Mendengar kata-kata itu, wajah Xuan Luo dan Mo Xin berubah menjadi sangat jelek. Tetua Mo Yin menjawab dengan suara serius, leluhur mencoba menghiburmu karena telah membunuh iblis itu. Tapi pagoda 8 bagian itu bukan milikmu. Mo Yin, wajahmu benar-benar tebal. Jika leluhur pagoda itu tahu tentang hal ini, dia mungkin akan kembali dari kematian karena kemarahannya sendiri.
Celestial Qian menghela nafas. Mendengar ejekan Celestial Qian, kelopak mata tetua Mo Yin bergerak-gerak sebelum dia menatap Celestial Qian dengan ekspresi gelap dan perlahan berkata, "Qian, kau berniat untuk ikut campur dalam masalah ini. Mu Chen adalah seseorang yang telah saya bawa, jadi saya tidak bisa membiarkan kalian membawanya pergi." Celestial Qian mencibir saat dia berbicara tanpa ragu-ragu setelah mendengar suara Mo Yin. Mo Yin dan Hei Guang saling bertukar pandang sebelum cahaya dingin melintas di mata mereka. Hari ini, mereka harus membawa Mu Chen pergi, apapun yang terjadi. Pagoda 8 bagian tidak boleh jatuh ke tangannya. Karena itu masalahnya. Aura penguasa surgawi tidak lagi disembunyikan, tetapi meledak, menyebabkan langit kota jurang suci menjadi gelap. Kami berdua hanya bisa membawa orang berdosa pergi dengan paksa. Bab 1344 penguasa surgawi berdiri dalam konfrontasi. Saat mereka berdua menyelesaikan kata-kata mereka, ruang angkasa langsung runtuh dengan mereka berada di tengahnya. Dua tekanan besar menyebabkan paviliun 1000 dewa bergetar ringan. Namun, mereka telah mengendalikan gerakan mereka, memusatkan kekuatan di sekitar mereka. Mereka tidak ingin menghancurkan paviliun 1000 dewa karena itu adalah wilayah istana 1000 dewa, bahkan klan Buddha kuno mereka harus memberikan wajah kepada istana 1000 dewa. Tapi meski begitu, tekanan dari dua penguasa surgawi yang menyapu keluar bahkan bisa menyebabkan penguasa bumi yang disempurnakan sangat ketakutan. Orang tua ini akan melihat siapa yang bisa merebutnya dari tanganku. Melihat kedua orang itu begitu sombong, Celestial Qian menjadi marah sebelum dia mencibir. Tekanan di sekelilingnya mulai meningkat saat energi spiritual merah tua mendidih seperti magma, menyebabkan suhu di paviliun 1000 dewa meningkat. Celestial Qian berdiri di hadapan Mu Chen, benar-benar menolak tekanan yang datang dari Mo Yin dan Hei Guang. Melihat Celestial Qian bertekad untuk melindungi Mu Chen, wajah Mo Yin dan Hei Guang menjadi gelap. Namun, mereka tidak menunjukkan niat untuk berhenti. Mereka telah membuat keputusan untuk menangkap Mu Chen, apapun yang terjadi. Pagoda 8 bagian tidak boleh jatuh ke tangan Mu Chen. Dengan pikiran mereka, mereka berdua bertukar pandang dan Hei Guang mengambil satu langkah maju sebelum mendorong telapak tangan ke arah Celestial Qian. Meskipun telapak tangan itu mungkin tampak lembut, energi spiritual hitam dengan panik terkondensasi di telapak tangannya, membentuk menjadi matahari hitam. Penampakan matahari hitam itu tidak memancarkan kilau apapun. Meskipun terlihat kecil, semua orang dapat merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam matahari hitam. Jika matahari hitam dilemparkan keluar tanpa kendali, seluruh kota jurang suci akan langsung berubah menjadi kawah besar. Gerakan seorang penguasa surgawi telah melepaskan kekuatan penghancur yang tak terbayangkan. Melihat matahari hitam di telapak tangan Hei Guang, Celestial Qian menyipitkan matanya dan tidak berani menunda. Wajahnya dengan cepat memerah saat dia melebarkan mulutnya dan tunas api menyembur keluar yang tampak seperti magma. Semua orang tahu bahwa Hei Guang dan Celestial Qian telah mengendalikan kekuatan mereka. Jika tidak, tunas api itu bisa mengubah 1 mil jauhnya menjadi lautan api. Matahari hitam dan tunas api berbenturan bersama, tapi tidak menimbulkan keributan besar. Namun, semua orang bisa melihat bahwa kedua kekuatan itu mencoba untuk mengikis satu sama lain dengan ruang yang terus-menerus melakukan kontak agar tidak hancur. Saat Hei Guang dan Celestial Qian saling berhadapan, Mo Yin dengan dingin menatap Mu Chen dengan senyum menakutkan sebelum dia berjalan ke arah Mu Chen. Wajah Celestial Qian berubah setelah melihat itu, tapi dia saat ini menghadap Hei Guang. Jika dia mundur, maka Hei Guang akan bisa unggul dan menekannya. Klan Buddha kuno Anda terlalu sombong. Apa kau mencoba memprovokasi klan roh kunoku? Celestial Qian dengan sungguh-sungguh berkata. Mo Yin tidak berhenti sambil mencibir, Qian, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kamu tidak mewakili klan roh kuno. Saat dia berbicara, tatapannya yang dingin menatap Mu Chen seperti elang yang mengincar mangsanya. Orang tua ini akan melihat bagaimana kamu akan mearayan diri hari ini. Wajah Xuan Luo dan Mo Yin memerah karena kegembiraan melihat pemandangan ini. Ketika mereka melihat Mu Chen, mata mereka berubah menjadi kasihan. Jadi bagaimana jika Anda telah mendapatkan pengakuan leluhur? Pada akhirnya, kamu tetap tidak akan bisa melindungi pagoda 8 divisi. Melihat Mo Yin datang ke arahnya, Mu Chen tidak menunjukkan rasa takut, karena dia tahu bahwa menunjukkan kekhawatiran tidak akan berhasil. Dia mengepalkan tinjunya dan melindungi Luo Li dengan cahaya dingin yang berkumpul di matanya. Jika sebelum jurang suci primordial, pilihannya hanya akan berlari saat bertemu dengan penguasa surgawi. Tapi saat ini dia adalah penguasa bumi semu, dan dia bahkan mendapatkan tentara naga hitam dan pagoda 8 divisi sebagai kartu truf. Dengan kartu truf itu, jika dia mempertaruhkan nyawanya,
Mo Yin tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah. Jika anjing tua ini benar-benar ingin memaksanya, maka Mu Chen akan memberitahu dia bahwa mencoba memperlakukannya seperti orang yang dipaksakan ada harga yang harus dibayar. Matron He. Tapi saat cahaya dingin berkumpul di mata Mu Chen, dan tepat ketika dia akan membuang semua kartu truf yang harus dia hadapi penatua Mo Yin, Wen Qingxuan tiba-tiba berteriak. Sebuah siluet muncul di hadapan Mu Chen, mengenakan jubah merah. Itu adalah Matron He dari klan Wen. Dia berdiri di depan Mu Chen dan dengan dingin menatap tetua Mo Yin. Saat lengan bajunya berkibar, suara gemericik air sungai bergema dari tubuhnya. Penatua Mo Yin akhirnya berhenti dan wajahnya menjadi gelap. Menatap Matron He, suaranya dengan sungguh-sungguh berkata, klan Wen ingin mencampuri urusan klan Buddha kuno saya. Matron He mengangkat kelopak matanya dengan samar dan berkata, meskipun klan Wen saya tidak memiliki fondasi yang dalam seperti klan Buddha kuno Anda, kami tahu bagaimana cara melunasi hutang kami. Anak nakal ini telah banyak membantu kami, dan saya tentu saja tidak akan tinggal diam melihat kalian para bajingan tua yang tidak tahu malu menggertaknya. Kemarahan melonjak di mata Mo Yin, tapi dia tidak marah. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum menatap Mu Chen dengan gelap. Aku tidak pernah menyangka akan ada cukup banyak orang yang mencoba melindungimu di sini. Mu Chen juga menatap balik ke arah Mo Yin dengan niat membunuh berkedip di matanya. Tapi sayang sekali. Sia-sia, tidak peduli berapa banyak orang yang mencoba membantumu. Senyuman mengejek tiba-tiba muncul di wajah Mo Yin sebelum dia berbalik dan menangkupkan tinjunya ke arah luar paviliun seribu dewa. Tetua ke-9, tolong bergerak. Menghela nafas. Sebuah desahan bergema dari luar paviliun seribu besar sebelum semua orang bisa melihat seorang pria tua bungkuk yang hanya memegang tongkat hitam yang perlahan memasuki gerbang. Wajahnya kurus, dan matanya hitam. Dia melangkah perlahan keluar, dan langsung muncul di samping Mo Yin. Orang tua itu tidak memiliki fluktuasi energi spiritual yang kuat di sekitarnya. Tapi ketika dia muncul, wajah Celestial Qian dan Matron He berubah tak terkendali. Tetua ke-9 dari klan Buddha kuno, Mo Yu. Suara hikmat Celestial Qian bergema. Penguasa surgawi yang abadi. Matron dia juga menyipitkan matanya. Klan Buddha kuno bahkan mengirim seorang penguasa surgawi abadi untuk menangkap Mu Chen. Sosok semacam itu memiliki otoritas besar, bahkan di klan Buddha kuno. Tapi dia telah dikirim hanya untuk menangkap penguasa bumi semu yang sempurna. Paviliun seribu dewa menjadi gempar lagi dan banyak pembunuh iblis menatap Mu Chen dengan kaget. Mata mereka dipenuhi dengan rasa kasihan. Mu Chen benar-benar tahu bagaimana membuat masalah. Dia bahkan berhasil membuat begitu banyak penguasa surgawi memperebutkan dirinya. Tatapan Mu Chen berubah menjadi gelap, karena dia juga tidak menyangka bahwa Hei Guang dan Mo Yin akan begitu berhati-hati. Untuk menangkapnya, mereka bahkan telah mengundang penguasa surgawi abadi. Kamu adalah orang berdosa. Orang tua dengan tongkat hitam itu menatap Mu Chen dan dia berbicara tanpa riak dalam suaranya. Sepertinya kata-kata tetua agung Anda tidak berguna di klan Buddha kuno. Mu Chen menjawab. Dari Qingxuang, dia telah mendengar tentang kesepakatan yang dibuat ibunya dengan tetua agung klan Buddha kuno. Tapi sekarang, penguasa surgawi bermunculan satu demi satu, berniat untuk mengabaikan perjanjian itu. Keadaan darurat memiliki otoritas yang lebih besar, dan saya yakin tetua agung akan dapat memahami hal ini. Penatua bernama Mo Yu berkata, selama Anda menyerahkan pagoda 8 bagian, orang tua ini dapat membiarkan Anda pergi. Wajah Mu Chen acuh tak acuh saat dia menggelengkan kepalanya. Sebuah jimat batu muncul di tangannya. Itu adalah jimat yang diberikan kepadanya oleh leluhur bela diri dan sepertinya dia harus menggunakannya. Menghadapi seorang penguasa surgawi roh, dia masih bisa mengeluarkan semua kartu trufnya dan mencoba untuk bertarung. Tapi untuk seorang penguasa surgawi abadi, itu tidak mungkin kecuali dia bisa mengendalikan semua pasukan naga hitam. Karena kamu keras kepala, maka orang tua ini hanya bisa menggertak yang mudah. Melihat penolakan Mu Chen, Mo Yu menghela nafas. Tongkat hitam di tangannya dengan lembut mengetuk tanah dan lingkaran hitam terbang keluar dari tongkat itu. Itu segera menyegel ruang angkasa. Sedemikian rupa sehingga bahkan energi spiritual antara langit dan bumi telah disegel. Mu Chen juga merasakan pembatasan itu dan mengerucutkan bibirnya. Dia tiba-tiba mengerahkan tenaga di tangannya untuk menghancurkan jimat dan memanggil leluhur bela diri. Tetapi pada saat itu, ketika dia ingin menghancurkan jimat batu, sebuah cangkir teh tiba-tiba terbang dan menabrak lingkaran cahaya, menyebabkannya hancur. Perubahan mendadak ini juga menyebabkan Mo Yu tertegun. Setelah itu, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah konter paviliun seribu dewa. Seorang penatua berjubah abu-abu perlahan berjalan keluar.
Itu adalah orang yang bertanggung jawab atas divisi Istana Seribu Dewa ini. Bukankah klan Buddha kuno Anda sedikit berlebihan? Tetua berjubah abu-abu itu perlahan berjalan ke sisi Mu Chen dan dengan malas berkata. Mo Yu merajut alisnya. Istana Seribu Dewa ingin ikut campur dalam masalah ini. Meskipun klan Buddha kuno adalah salah satu dari 5 klan kuno, Istana Seribu Besar memegang posisi tinggi di dunia Seribu Besar dan tidak takut pada klan Buddha kuno mereka. Ini adalah masalah klan kami. Saya khawatir Istana Seribu Dewa akan melanggar aturan dengan ikut campur dalam masalah ini. Mo Yu perlahan berkata. Meskipun Istana Seribu Dewa sangat kuat, mereka juga memiliki aturan, mereka tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam masalah kekuatan lain. Bukan kami yang mencoba melanggar aturan, tapi kalian. Tetua berjubah abu-abu menggelengkan kepalanya sebelum menoleh ke Mu Chen. Tatapannya sedikit aneh sebelum dia menghela nafas tanpa daya dan mengulurkan tangannya. Serahkan token pembasmi iblismu padaku. Mu Chen tertegun sejenak sebelum mengeluarkan token pembasmi iblis yang berkilauan keemasan dan meletakkannya di tangan tetua berjubah abu-abu itu. Tetua berjubah abu-abu itu memegang token pembasmi iblis dan tersenyum ke arah Mo Yu. Mencoba menyentuh Raja Pembasmi Iblis dari Istana Seribu Dewa di wilayah kami. Bukankah kalian yang melanggar aturan? Bab 1345 Raja Pembasmi Iblis kedua. Sebuah garis cahaya keemasan muncul di dalam paviliun Seribu Dewa, menarik setiap tatapan ke token emas dengan 3 kata merah di bagian bawah token yang memancarkan tekanan aneh, Raja Pembunuh Iblis. Para pembunuh iblis dari paviliun Seribu Dewa melihat token itu dengan mata berkobar dan sepertinya air liur akan menetes dari mulut mereka. Mereka mengerti apa artinya itu di Istana Seribu Dewa. Raja Pembasmi Iblis berada di puncak piramida di paviliun Seribu Dewa, bahkan lebih tinggi dari tamu, tetua, dan master paviliun. Mereka telah melakukan perjalanan antara hidup dan mati hanya untuk meningkatkan peringkat mereka. Jika mereka berhasil menjadi Raja Pembasmi Iblis, hidup mereka akan benar-benar berbalik. Di dunia Seribu Dewa, memegang gelar Raja Pembasmi Iblis sama sekali tidak lebih rendah dari seorang penguasa kekuatan tertinggi. Anak nakal itu benar-benar menjadi Raja Pembasmi Iblis secara nyata. Banyak tatapan cemburu menatap Mu Chen, terutama yang telah berkeliaran di benua jurang suci selama bertahun-tahun. Itu karena mereka tahu bahwa Mu Chen telah mendapatkan token pembasmi iblisnya tepat sebelum memasuki jurang suci primordial. Token pembasmi iblis berkedip-kedip dengan cahaya keemasan yang bahkan membuat wajah tetua ke-9 dari klan Buddha kuno perlahan-lahan ditarik kembali dengan ekspresi serius di kedalaman matanya. Dia seorang raja pembunuh iblis. Orang tua ini hanya pernah mendengar tentang Raja Pembasmi Iblis, Qin Tian. Sejak kapan ada yang kedua? Suara serak Mo Yu bergema. Dia baru saja datang ke kota Jurang Suci, jadi dia tidak tahu tentang perubahan plakat Pembasmi Iblis. Paviliun Master, apa kau sudah gila? Apakah Anda benar-benar mengenali identitas Raja Pembasmi Iblisnya? Sejak berdirinya Istana Seribu Dewa, sejak kapan ada Raja Pembasmi Iblis yang begitu lemah? Wajah Mo Yin dan Hei Guang pucat saat mereka berkata dengan tidak percaya. Apa kau tidak takut reputasi Istana Seribu Dewa akan hancur jika masalah ini menyebar? Mendengar suara Mo Yin, Paviliun Master samar-samar tersenyum. Token pembunuh iblis hanya bisa dibangkitkan menggunakan fragmen jiwa klan iblis. Karena dia bisa naik ke level Raja Pembasmi Iblis, itu berarti dia telah memberikan kontribusi yang cukup. Dia hanya beruntung, dan itu hanya fragmen jiwa dari Raja Langit. Itu juga karena leluhur kita membantunya, sementara dia mencari keuntungan dari samping. Hei Guang berbicara dengan ekspresi serius. Kepala paviliun menggelengkan kepalanya. Aku tidak peduli bagaimana dia mendapatkan fragmen jiwa dari seorang Raja Langit, aku hanya tahu bahwa dia telah dikenali oleh token pembasmi iblis, dan bahkan dibesarkan menjadi Raja Pembasmi Iblis. Tidak peduli apapun, itu berarti seorang Raja Langit telah jatuh di tangannya, bahkan jika itu hanya fragmen jiwa. Dia telah memberikan kontribusi besar dengan menghapus keberadaan itu, dan itu dianggap sebagai kontribusi besar. Seperti yang telah ditetapkan sejak berdirinya Istana Seribu Dewa, dia telah berhasil membantai klan iblis, yang tidak akan disangkal oleh Istana Seribu Dewa. Saat dia berbicara, dia menoleh untuk melihat Hei Guang dan Mo Xin sebelum menoleh ke tetua ke-9 dari klan Buddha kuno dan perlahan berkata, selain itu, saya telah melaporkan masalah ini ke markas besar, dan berita dari markas besar adalah mereka mengakui masalah ini juga. Seketika, Paviliun Seribu Dewa menjadi gempar dengan mata merah yang tak terhitung jumlahnya menatap Mu Chen. Bukankah itu berarti mulai hari ini dan seterusnya, Istana Seribu Dewa akan memiliki Raja Pembasmi Iblis kedua? Orang itu sekarang menjadi orang besar di Istana Seribu Dewa, dan bahkan kepala paviliun berada di bawah levelnya.
Wajah Hei Guang dan Mo Yin tidak sedap dipandang, namun wajah tetua ke-9 gelap. Jika markas besar Istana Seribu Dewa benar-benar mengenali identitas Mu Chen sebagai Raja Pembasmi Iblis, maka masalah ini akan merepotkan. Seorang Raja Pembasmi Iblis dari Istana Seribu Dewa memegang posisi yang menjulang tinggi di dunia Seribu Dewa, dan itu setingkat dengan tetua agung klan Buddha kuno mereka. Jadi jika mereka ingin menangkap Mu Chen dengan paksa hari ini, mereka harus berselisih sepenuhnya dengan Istana Seribu Dewa. Dan hasilnya mengerikan. Sebagai tetua ke-9 dari klan Buddha kuno, Mo Yu tahu betul tentang kekuatan dan fondasi Istana Seribu Dewa. Dari tingkat tertentu, yang terakhir tidak lebih lemah dari klan Buddha kuno mereka. Namun, Istana Seribu Dewa terfokus pada klan iblis dan tidak pernah mencampuri urusan dunia Seribu Dewa. Kepala paviliun tidak lagi memandang mereka. Dia mengembalikan token itu kepada Mu Chen dan menangkupkan tangannya sambil tersenyum. Divisi Jurang Suci, Tuan Paviliun Seribu Dewa, Lu Tong, menyapa Raja Pembasmi Iblis. Mu Chen tertegun sejenak sebelum dia dengan canggung berkata, Master Paviliun Lu, berhentilah menggodaku. Tanggapan ini di luar dugaannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa markas besar Istana Seribu Dewa akan benar-benar mengakui gelar Raja Pembunuh Iblis murahannya. Paviliun Master Lu tersenyum. Status Raja Pembasmi Iblis di Istana Seribu Dewa bahkan lebih tinggi dari milikku sendiri, jadi kau sepenuhnya mampu menerima etiketku ini. Ketika tetua ke-9, Mo Yu, Mo Yin, dan Hei Guang melihat ini, wajah mereka menjadi semakin tidak sedap dipandang, karena mereka tahu bahwa Lu Tong sengaja melakukan ini agar mereka menyadari identitas Mu Chen sebagai Raja Pembasmi Iblis. Apa yang harus kita lakukan? Tatapan Mo Yin berkedip sebelum dia berbalik untuk melihat tetua ke-9 dengan suaranya diselimuti energi spiritual saat ditransmisikan ke yang terakhir. Tetua ke-9 tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya, tapi wajahnya bergerak-gerak sebentar sebelum dia menggelengkan kepalanya. Tetua ke-9. Melihat niatnya, Hei Guang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ini adalah kesempatan terbaik untuk menangkap Mu Chen, dan jika masalah ini kembali ke klan, itu pasti akan menimbulkan gelombang besar. Pada saat itu, tidak akan sesederhana itu, bahkan jika mereka ingin mengambil tindakan sebelum melapor. Tetua ke-9 memelototi Hei Guang. Dengan status Mu Chen saat ini sebagai Raja Pembunuh Iblis dari Istana Seribu Dewa, jika mereka benar-benar dengan paksa menangkap Mu Chen di Paviliun Seribu Dewa, itu sama saja dengan menamparkan wajah Istana Seribu Dewa, dan mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini beristirahat dengan nyaman. Tatapan tetua ke-9 berkedip sebelum dia berbalik untuk melihat Mu Chen. Ekspresinya kemudian berubah menjadi lembut. Mu Chen, kamu masih anggota klan Buddha kuno saya. Jika kau bersedia pergi ke klan Buddha kuno bersama kami dan menyerahkan pagoda 8 bagian, mungkin tetua agung mungkin bisa membebaskan ibumu berdasarkan kontribusimu. Mendengar kata-kata itu, semua orang mencibirkan bibir mereka dengan jijik. Orang tua itu mencoba bersikap lembut, setelah melihat bahwa keras tidak berhasil. Mu Chen menyipitkan matanya tanpa ada riak di wajahnya sebelum dia dengan samar berkata, saya akan melakukan perjalanan ke klan Buddha kuno cepat atau lambat, tapi tidak sekarang. Dia bukan anak kecil yang percaya pada kata-kata tetua ke-9. Jika dia jatuh ke tangan klan Buddha kuno, dia tidak hanya akan kehilangan pagoda 8 bagian, dia bahkan mungkin akan digunakan untuk mengancam ibunya. Tetapi ketika saatnya tiba ketika dia melangkah ke alam berdaulat surgawi dan mampu melindungi dirinya sendiri, dia secara alami akan menuju klan Buddha kuno. Melihat Mu Chen tidak mau mengalah, wajah tetua ke-9 tenggelam. Mu Chen, jangan bodoh. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa status Raja Pembasmi Iblis mampu membuat klan Buddha kuno kita menyerah? Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Mu Chen menjawab tanpa emosi di wajahnya. Meskipun tetua ke-9 adalah penguasa surgawi abadi, dia tidak sepenuhnya tak berdaya. Dalam skenario yang lebih buruk, dia hanya bisa menggunakan bantuan yang dimiliki oleh leluhur bela diri. Dia menolak untuk percaya bahwa tetua ke-9 akan begitu sombong setelah leluhur bela diri tiba. Tidak memalukan untuk bangkit kembali. Di dunia ini, meminjam kekuatan juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Wajah tetua ke-9 bergerak-gerak sambil menatap Mu Chen dengan amarah di dalam hatinya. Tapi menghadapi tatapannya, Mu Chen sama sekali tidak menghiraukannya. Tatapan tetua ke-9 gelap saat dia menatap Mu Chen untuk waktu yang lama sebelum dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan api yang berkobar di dalam hatinya. Dia kemudian mengangkat kelopak matanya. Saya harap Anda tidak akan menyesali keputusan Anda hari ini. Ketika dia selesai berbicara, tetua ke-9 segera berbalik dan pergi. Melihat tetua ke-9 telah menyerah dalam masalah ini, wajah Mo Yin dan Hei Guang serius dan masih terlihat enggan.
Tapi mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk Mu Chen hari ini. Dengan demikian, mereka melemparkan tatapan gelap ke arah Mu Chen sebelum mereka melambaikan tangan dan pergi. Wajah Xuan Luo dan Mo Xin gelap seperti wajan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa di bawah dua penguasa surgawi abadi, mereka masih tidak bisa berbuat apa-apa pada Mu Chen. Orang terkutuk itu, sial sekali. Mereka bertukar pandang dan mengatupkan gigi. Mereka juga tidak menyangka bahwa Mu Chen tiba-tiba menjadi Raja Pembunuh Iblis di Istana Seribu Dewa, dan bahkan diakui oleh markas besar Istana Seribu Dewa. Namun, mereka juga mengerti bahwa mereka telah gagal menangkap Mu Chen untuk mendapatkan pagoda 8 divisi. Hanya dengan memikirkan pagoda 8 bagian milik Mu Chen, hati keduanya dipenuhi dengan keengganan dan kemarahan. Kemarahan di hati mereka melonjak sebelum mereka melirik ke arah Mu Chen, lalu dengan cepat menindaklanjuti. Mu Chen memperhatikan saat mereka berdua pergi tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Ketika mereka hendak meninggalkan paviliun Seribu Dewa, dia akhirnya, dengan tenang berkata, akan ada hari di mana saya secara pribadi akan melakukan perjalanan ke klan Buddha kuno untuk menyelamatkan ibu saya. Langkah kaki tetua ke-9 berhenti sejenak sebelum dia berbalik dan senyum mengejek muncul di bibirnya. Dia dengan menakutkan menatap Mu Chen dan suaranya yang dingin bergema, "Oh, benarkah? Kalau begitu orang tua ini akan membersihkan penjara di klan untuk kedatanganmu." Nada suaranya dipenuhi dengan penghinaan. Bahkan dengan pagoda 8 bagian, penguasa bumi semu yang mencoba menyelamatkan seseorang hanyalah angan-angan. Tatapan Mu Chen juga tajam saat dia menatap tetua ke-9 dengan senyum tipis. Pada saat itu, saya secara pribadi akan mengalami kemampuan penatua ke-9. Bocah sombong, orang tua ini akan menunggumu. Tetua ke-9 berbalik dengan jijik saat dia pergi. Melihat siluetnya yang pergi, Mu Chen samar-samar tersenyum. Ketika saatnya tiba baginya untuk menuju klan Buddha kuno, dia akan menjadi penguasa surgawi, dan dia akan membiarkan orang tua bodoh itu mengetahui arti dari roda keberuntungan yang berputar.